Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wan Hermawan dengan nomor NIM 2019133007. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang pola perkotaan serta fenomena sosial atau permasalahan di era revolusi 4.0 di daerah asal kota saya, yaitu Kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.662.893 juta jiwa pada tahun 2020 dengan luas wilayah 461 km persegi. Kota Palembang juga merupakan kota terbesar nomor 2 di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pola perkotaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kota. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan dalam sektor pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan, dan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Mintarto, kota merupakan kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial, ekonomi, heterogen, serta coraknya lebih materialistis dibanding dengan daerah di belakangnya. Kawasan perkotaan juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini dicirikan dengan adanya kawasan perkotaan. Nah, kriteria dan bentuk kawasan perkotaan memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian, atau mata pencahariannya penduduk utamanya yaitu di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Unsur pembentukan kota menurut Doxiadis yang pertama yaitu alam, kedua individu, manusia, yang ketiga masyarakat, yang keempat ruang kehidupan, dan yang terakhir yaitu kelima jaringan. Selanjutnya yaitu macam-macam pola. Ada beberapa macam-macam pola, yaitu pola memanjang jalan, memanjang sungai, memanjang radial, tersebar, memanjang pantai, dan memanjang serta sejajar dengan jalan kereta api. Namun menurut saya, untuk pola kota Palembang ini sendiri yaitu menyebar dan memanjang sungai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak sungai di kota Palembang yang bermuara di Sungai Musi, yang membuat para penduduk atau suatu pemukiman yang dekat dengan Sungai Musi serta pemukiman di kota Palembang juga untuk pemukiman dan gedung-gedung, yaitu bersifat menyebar hampir di seluruh kota Palembang. Selanjutnya yaitu pola keruangan kota. Pola keruangan kota adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang menyelimuti peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nah, ada 3 macam pola keruangan, yaitu pertama teori pada konsentris, yang kedua pola sektoral, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pola teori inti ganda. Dan dari ketiga pola keruangan tersebut, menurut saya kota Palembang memiliki keruangan yang hampir mendekati pola keruangan pada teori konsentris. Teori konsentris merupakan teori yang mengumumkan bahwa pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar karena perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya. Kemudian seiring pertambahan penduduk, kota meluas dan ke daerah pinggiran atau menjauhi pusatnya. Untuk daerah atau zona yang pertama yaitu daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District zona. Yang pertama ini ditempati oleh pusat kegiatan seperti bisnis atau yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu daerah peralihan kegiatan atau zona perdagangan beralih ke pemukiman. Sedangkan zona yang ketiga yaitu zona daerah pemukiman kelas pekerja, buruh, atau untuk zona yang keempat yaitu yang daerah untuk pemukiman kelas menengah. Untuk zona yang kelima adalah zona untuk daerah pengelaju atau zona pemukiman beralih ke pertanian. Nah, jadi menurut saya pribadi atau pola keruangan dari kota Palembang itu memilih keruangan konsentris sebagai pola keruangan kota Palembang. Baiklah, yang terakhir yaitu materi mengenai
fenomena sosial permasalahan di era revolusi 4.0. Jadi di era revolusi 4.0 ini merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri di mana teknologi, informasi, dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Jadi pada era atau masa revolusi industri 4.0 ini kebanyakan industri atau bisnis menggunakan digital atau teknologi. Nah, menurut saya fenomena atau permasalahan sosial yang saat ini terjadi di wilayah Kota Palembang atau perkotaan, salah satunya itu adalah maraknya aksi begal dan pencurian yang semakin meningkat. Karena saat ini di era revolusi 4.0 masyarakat semakin menurun serta angka penularan COVID membuat perekonomian masyarakat semakin tidak karuan. Nah, yang paling utama dalam aksi tersebut, oleh sebab itu fenomena permasalahan sosial ini paling sering dijumpai di wilayah di perkotaan dan salah satunya itu Kota Palembang. Jadi saya memilih fenomena sosial untuk wilayah perkotaan, yaitu fenomena tentang pembegalan dan pencurian karena saat ini sering terjadi di wilayah Kota Palembang.